Halo, selamat datang di Circle Table Talk episode 5 bersama saya Gadis Lukman. Di episode kali ini kita akan mengangkat topik yang tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Jadi kalau di tanggal 1-7 Agustus kita tuh actually merayakan Pekan ASI Sedunia atau World Breastfeeding Week. Nah, perayaan ini itu merupakan dukungan dan apresiasi kepada moms yang punya pengalaman menyusui atau sedang menyusui. Nah, kali ini supaya lebih spesial kita akan mengambil sudut pandang dari working mom yang masih menyusui. Nah, gimana tuh? Udah menyusui terus masih kerja juga gitu kan. Nah, gimana caranya menjalani dua peran bersamaan? Di Circle Table Talk episode kelima ini kita kedatangan tamu yang super spesial, namanya Rini Hapsoro yang adalah Head of Corporate Communications di Circle dan saat ini masih menyusui dan kerja full time tentunya. Nah, hari ini bakal berbagi pengalaman tentang menyusui dan menjadi working mom sekaligus. Dan kita akan kupas tuntas bareng. Kita mungkin sapa dulu kali ya Rininya. Halo Rini. Halo gadis, halo teman-teman semua. Semoga kabarnya baik ya. Yes, thank you banget udah mau meluangkan waktu nih. Yeah, it's really my pleasure dan mudah-mudahan banyak yang bisa kita touch base juga di kesempatan ini. And I'm excited to share my experience ya. Mungkin buat teman-teman semua di sini. Ya, pasti udah banyak banget yang mau denger gitu ya, karena bisa merasa relate. Kayaknya kan semakin sekarang makin banyak nih soalnya ibu-ibu yang kemudian decide untuk kerja gitu ya dan masih menyusui anaknya. Jadi mungkin site yang kita mungkin sering lihat adalah sekarang ibu-ibu membawa apa itu namanya cover apa namanya? Ini ya apron, nursing apron. Nursing apron, terus kemudian bawa pompa ke kantor. Kayaknya semakin sekarang I'm glad that it's being more and more normalized. Orang tidak memandang dengan sebelah mata atau orang memandang dengan pandangan yang bingung gitu ya. I think it's getting common and more common these days ya. Yes, I agree so much. Tapi I think itu juga satu hal yang from our side kita mengalami, tapi mungkin teman-teman lain yang bekerja di industri yang berbeda bisa jadi kisahnya tidak sama gitu ya. Iya. Benar juga ya. I think that's something I take for granted bahwa apparently nggak semua orang punya the privilege to actually do that in the office. Udah excited banget nih pengen ngomongin tentang bagaimana ibu-ibu yang masih menyusui bertahan di dunia kerja gitu ya, menjalani double roles. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, Rin boleh cerita sedikit nggak sih mungkin so that everybody out there understands your current situation. Mungkin boleh diceritain anaknya umur berapa, udah menyusui berapa lama, dan plannya berapa lama nih untuk menyusui, if you may share. Yes, of course. Thank you, Dis. So, currently my child itu usianya 1 tahun. Baru bulan lalu kita rayakan ya. So, itu milestone yang sangat besar and we're very excited. Jadi, untuk perjalanan menyusui sendiri, syukur-syukur dulu aku juga punya kesempatan untuk menyusui secara eksklusif, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Terus sejak itu kan 6 bulan ke atas anak mulai makan dengan makanan pendamping ASI. Sekarang perjalanan menyusui masih terus berjalan sambil bekerja begitu ya. Dulu juga ada kesempatan untuk mengambil cuti maternity full sama 3 bulan bahkan lebih gitu ya. Karena aku juga udah sengaja nih timingnya dipasin sama beberapa cuti tahunan. Itu aku ambil juga gitu ya, sehingga akhirnya kayak aku baru balik tuh mau menjelang 4 bulan tuh. Tapi I think all in all, jadi sama perjalanan menyusui ini memang ada naik turunnya juga, tapi it's also something that I'm so thankful to do, karena memang katanya sih selama 6 bulan pertama kan itu yang paling penting ya, so itu sudah berhasil dilalui. 1 tahun ini juga dulu rasanya kayak kalau I can aim for 1 year itu kayaknya sudah sangat bagus, tapi ternyata syukur-syukur juga di titik ini tuh masih diberi kekuatan juga ya untuk melanjutkan perjalanan tersebut. So my goal hopefully is to be able to cover 2 years gitu ya, minimal 2 tahun bersama anak pertama ini. Kalau mau dibilang tidak terasa, ini udah 1 tahun, sangat terasa ya sebenarnya. Yeah. Boleh diceritain nggak sih di awal-awal waktu pertama kali, cause this is your first child gitu ya, pasti ada perbedaan yang lumayan signifikan antara yang tadinya belum punya anak dan punya anak, terus kemudian yang tadinya tidak menyusui menjadi menyusui. Nah, pengalaman pertama itu banget biasanya sangat-sangat memorable gitu ya, masing-masing ibu punya pengalaman masing-masing. Boleh cerita sedikit nggak sih in your situation, how was it?
Wow, I think to say that it's life-changing, it's definitely accurate gitu ya. Dari sisi aku mungkin karena di awal pas kita kemudian akhirnya dikaruniai anak pertama ini ya, kan itu sebenarnya masa transisi menuju endemi gitu. So, pada dasarnya udah selalu pasti kemana-mana taat prokes, terus habis itu juga tidak banyak keluar, tidak banyak socialize. Tapi juga di satu sisi mungkin lifestyle yang kita jalani selama pandemi itu tuh yang in a way lumayan mempersiapkan aku untuk menjalani proses kehamilan sama 9 bulan gitu ya. 9 bulan pertama, terus habis itu kita mulai melahirkan gitu ya. I think it's definitely life-changing, but at the same time, those first 9 months, in a way, they kind of prepare you for what's to come, even though definitely I would say it's not enough. Tapi mulai dari ya kita rasakan gejala-gejala seperti mual, terus semakin besar gitu ya kandungan kita, badan semakin bengkak, di mana-mana mulai sakit, dan at the same time gitu ya selama proses hamil juga syukur-syukur aku juga tidak ada komplikasi atau apapun, jadi masih bisa tetap bekerja secara full time. Nah itu juga ya mulai kerasa ya kayak I have to start doing time management, karena kalau misalnya dulu tuh rasanya mau bablas kerja sampai malam karena udah deh nanggung gitu ya, nanggung tiba-tiba udah jam 9, jam 10. Itu tuh we have nothing else to care for. Tapi sejak mulai hamil, terus habis itu melahirkan dan bekerja at the same time, wah aku jadi lebih conscious sih terhadap waktuku, dan itu juga satu hal yang aku rasa memang harus sangat amat diperhatikan, karena yeah, I guess if you say what's limited in life, I would say it's definitely time gitu ya. Waktu itu sangat terbatas. Jadi with that, aku jadi lebih conscious sih in general ya mengenai time management. So, for someone who's been through delivery and breastfeeding, which one do you think is harder? Wow, okay. I think I would say both. Well, definitely both. It's not just hard, tapi it's also a massive responsibility that we carry kan. And aside from the physical pain yang dimana orang pasti akan merasakan in one way or the other, ya ini ya discomfort atau ya sakit, tapi juga tanggung jawab untuk melahirkan itu besar sekali. We're delivering a life into this world, sudah dipercayakan sama Tuhan, dipercayakan sama keluarga kita, support system kita, and we want to do this gitu ya, in the best way possible. Nah, tapi juga ternyata I didn't realize bahwa menyusui itu juga tidak mudah gitu ya. I thought awalnya mungkin itu sesuatu yang sangat instinktif ya, dari asal muasal manusia ada gitu ya kan, menyusui sudah kayaknya ya udah berjalan aja gitu ya. Tapi kenapa in my case itu tuh jadi susah sekali gitu di awal. So kalau misalnya aku bisa bilang dua-duanya sama-sama susah. Tapi if I could turn back time, I think I wish I would learn more about breastfeeding and not just the birthing process saja gitu. Karena memang banyak, misalnya kita ikutin kan sekarang banyak ya kursus online atau konten sosmed all about like birthing gitu ya. Itu kan soalnya emang momen yang ketika kita hamil dipersiapkan untuk itu, dan itu yang benar-benar kita antisipasi. Tapi ternyata menyusui itu kompleksitasnya luar biasa gitu ya. Ada orang yang memang mungkin relatif lebih smooth gitu ya, but it wasn't in my case. Jadi ya, I would try to learn more about it sih if I could really turn back time. Nah, kita bakal merilis survei nih, hasil survei dari ibu-ibu gitu ya, dari komunitas kita, bahkan di luar komunitas kita gitu. Harusnya aware gitu ya terhadap survei yang akan kita rilis gitu kan. Nah, di survei tersebut itu dibilang gitu ya bahwa support system itu penting banget. Nah, support system yang paling penting apparently adalah suami. Kalau dari ibu-ibu gitu ya, kalau nggak salah hampir 90%. Jadi hampir semua ibu-ibu menjawab support system nomor 1 itu adalah suami. In your experience, what do you think about this? And how is it according to your experience? Sepertinya saya termasuk dalam 90% moms tersebut, and I agree 100% nomor 1 itu memang dari pasangan kita ya, yang kemudian juga bisa mendukung proses kita menyusui, dan menjadikan goal kita, misalnya kita mau menyusui selama berapa tahun, berapa periode, itu tuh juga kuncinya ada pada pasangan kita gitu. In my case, pada saat itu tuh memang di awal tuh sangat susah ya. Kenapa? Karena mungkin kalau untuk kasus aku tahu ada ibu-ibu juga yang mengalami hal serupa, tapi memang ternyata anakku lahir dengan kondisi ada tongue tie,
Tapi juga yang membuat ini lebih kompleks adalah ternyata tongue tie-nya itu tuh tidak akut. Sehingga ketika aku sempat ke konsultan laktasi gitu ya, ke dokter laktasi selama udah kayak ganti dokter 4 kali, itu tidak ada yang bisa detect di awal bahwa anak ini ada tongue tie. Tapi kan proses itu yang membuat jadi sulit karena dengan ada tongue tie tersebut, memang menyusuinya harus lebih spesifik gitu ya. Ini malah justru agak ilmiah aku mikirnya. Jadi posisinya harus tepat, angle-nya juga harus pas, badannya tidak boleh yang miring slouch aneh-aneh, karena kalau nggak itu juga akan sakit di otot kita gitu ya. Dan ternyata juga pada saat itu yang bikin aku ngerasa sangat tersiksa gitu ya. Setiap kali menyusui itu pasti sakit terus, kesakitan terus. Dan ya selama 8 minggu awal itu aku ngerasa kayak wow, this is unbearable memang rasanya. Tapi kemudian akhirnya bisa ketemu dengan konsultan laktasi yang punya sertifikat IBCLC. Nah, akhirnya dokter tersebut yang menemukan bahwa anakku ada tongue tie gitu. Yang itu yang akhirnya kemudian mengubah segalanya gitu ya. Jadi, ternyata memang ada sumber permasalahannya. Nah, selama proses 8 minggu tersebut, yang benar-benar ada di samping aku dan juga berusaha memberi encouragement untuk lanjut, itu ya suamiku gitu. And it takes a lot, I understand, for a partner to be there. Karena pasti juga ada rasa frustrasinya bahwa mereka itu tuh ada di sana, mereka itu bisa present, bisa mendukung, tapi mereka nggak ngerti mungkin rasanya seperti apa. But they can see it through our pain gitu ya, bahwa ini memang sesuatu yang sangat amat menyakitkan dan juga pasti ada segala macam aspek lah, being exhausted, sama-sama capek gitu ya. Misalnya pasangannya sama-sama begadang, terus juga sama-sama bekerja dan lain sebagainya gitu. Tapi pada akhirnya dengan adanya suamiku di sampingku, dia yang juga akhirnya bisa membantu melakukan booking ke dokter gitu ya. All the household chores, kan kita juga nggak mungkin hidup tuh hanya mikir menyusui saja, tapi ada juga tanggung jawab lain yang harus kita lakukan untuk urusan rumah tangga ya sereceh misalnya bersih-bersih atau apa gitu ya. Kan nggak mungkin terus ya udah kita biarin semua tanaman mati, debu menumpuk dan lain sebagainya. Nah, itulah peran pasangan kita tuh di mana kita itu tidak bisa memikirkan hal lain, ya mereka harus jump in. Dan aku juga ngerasa karena pasanganku tuh sangat amat suportif dan aku merasa aman gitu ya. Nah, syukur-syukur aku juga tidak punya masalah dengan supply ASI. Jadi meskipun proses menyusui itu tuh menyakitkan gitu ya, tapi setidaknya asupan untuk anakku cukup gitu. So, I think all in all, I was very blessed that way. Iya. Jadi punya pasangan yang bisa membantu kita emotionally, juga physically gitu ya, dengan segala keterbatasan, really makes a difference. That's true. Dan according to our survey juga gitu ya, katanya tuh kebanyakan ibu-ibu, ini juga ini besar sekali gitu ya, jauh di atas 50% gitu ya, kebanyakan ibu-ibu itu merasa bangga dengan kemampuan kita untuk menyusui dan keberhasilan kita untuk bisa menyusui anak kita. Dan mungkin kalau tadi relate ke pernyataannya Rini gitu ya, I'm sure every mother has their own struggle. Ada yang mungkin punya masalah dengan produksi ASI. Ada yang mungkin punya masalah dengan mungkin partnernya justru gitu kan. Ada yang mungkin punya masalah dengan kayak tadi anaknya kesulitan untuk mendapatkan susu gitu ya. Jadi dengan segala macam perasaan tersebut, do you feel proud to be able to be at this point in your kids life gitu ya, udah melalui 1 tahun? How do you feel? Yes, I think to feel proud is probably also a bit of an understatement for me because aku sendiri mungkin juga bisa merasakan bahwa sejauh ini ya syukur-syukur alhamdulillah anakku tuh sehat gitu ya. Anakku tuh sehat dan memang sempat ada beberapa kasus di mana anak ini ya biasa ya kan sekarang lagi musim batuk pilek dan lain sebagainya. Kemarin juga sempat nih sekeluarga kita kena COVID, tapi ternyata breastfeeding was able to save somewhat save her life. Kenapa? Karena pada saat anak itu sakit, dia kan pasti juga jadi sulit ya untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya. Dan she was only able to find comfort from breastfeeding gitu, from feeding directly from me. Dan itu yang akhirnya juga membuat asupan dia itu cukup dan dia tidak perlu dilarikan opname ke rumah sakit. And we were able to recover fully from home, all thanks to breastfeeding juga gitu ya.
ya for me to be able to be in that position dan melihat bahwa walaupun di awal memang struggle-nya itu sangat sangat amat berat ya, tapi somehow God finds ways to show that our efforts will always work lah gitu ya. Kalau kita berusaha sekuat tenaga, pasti akan ada hasilnya gitu. Nah, jadi I think feeling proud is one thing, tapi it's definitely an overwhelming feeling ya. I also want to take this opportunity to mention gitu ya, to remind all the moms out there dengan struggle yang luar biasa gitu ya. Kita tahu bahwa ketergantungan anak itu sangat besar ketika kita sudah melahirkan gitu ya, sudah body kita berubah gitu kan, yang tadinya ada anak nggak ada anak, yang tadinya tidak menyusui ya harus menyusui, terus kemudian dengan kita sendiri yang harus recover from the birth, terus kemudian masih harus bertanggung jawab terhadap satu creature yang hidupnya sangat bergantung pada kita gitu ya, belum tadi kerjaan rumah tangga yang juga bergantung sama kita gitu kan in a way. Jadi you're doing everything all at once gitu ya, and it's not easy. So if you don't feel proud for whatever reason, this is a reminder for you to actually take a look backwards gitu ya. You've come this far. So kudos buat semua ibu-ibu di luar sana dengan semua dilema hidupnya gitu ya, karena I also want to take this opportunity untuk bisa congratulate ibu-ibu yang definitely menjalani berbagai macam rintangan lah dalam berusaha untuk membesarkan anaknya. So, thank you juga for sharing your opinion. Nah, Rin, aku mau tanya, kalau misalnya, tadi kan kamu sempat cerita, kamu sempat maternity leave hampir 4 bulan, terus kemudian balik lagi ke kantor. Ada yang beda gak sih usaha untuk bisa mensuplai kebutuhan ASI tadi buat anak? Iya. Jadi mungkin aku bisa ngeliat dari dua sisi ya. Jadi satu kesiapan, kalau aku bilang istilahnya mungkin dari sisi logistiknya dulu ya. Kayak bagaimana kemudian kita itu memastikan bahwa ada stok ASI perah gitu ya, yang selalu bisa diambil kapan saja, dan syukur-syukur kalau misalnya bisa lebih dari cukup, itu yang membuat kita lebih lega juga ya. Kalau misalnya lagi ke kantor, terus pas anak ini lagi butuh minum, kan kalau misalnya stoknya benar-benar ngepas tuh emang, pasti kepikiran itu di kantor. So, in my case, luckily I was able to prepare that gitu ya. Dan juga anak itu kan dia harus terbiasa dengan media yang akan digunakan untuk mengonsumsi ASI perah tersebut gitu ya. Misalnya kalau anak itu tidak terbiasa minum dari botol atau dari spoon feeder atau apapun yang digunakan sebagai media untuk minum ASI perah, ya itu juga ideally memang harus disiapkan dulu tuh sebelum kita mulai kerja. Nah, tapi sebenarnya on top of everything itu juga harus ada legowonya. Legowo dalam arti apa? Bahwa kita tuh kan memang selama 3 atau 4 bulan atau in my case it was like almost 4 months gitu ya, bersama anak ini terus 24 jam nyusui dan lain sebagainya. Tiba-tiba nih aku harus ngantor lagi gitu ya. Pasti itu sesuatu yang sangat amat, pertama kali aku ngantor gitu ya, sejak maternity leave sampai didokumentasiin juga nih, kayak rasanya emang amburadul gitu ya, karena kita tuh sudah mengubah kebiasaan tersebut, dan kita juga harus mempercayakan anak kita kepada caretaker yang ada di rumah gitu, be it misalnya ini pengasuh atau misalnya dari keluarga, pengasuh yang kita hire gitu. Itu juga jadi salah satu perbedaan pertama ya, yang seiring berjalannya waktu akhirnya kita mulai bisa lebih lega dan lebih tenang gitu ya. Karena kan sudah hari pertama sukses, hari kedua juga aman gitu ya. Mungkin hari ketiga kadang-kadang anaknya agak fussy atau gimana, tapi itu juga mengingatkan kita untuk udah to stay calm, stay focused whenever we can. Kalau memang tidak bisa diganti sama sekali, udah mending kita harus izin dulu gitu ya untuk memastikan kondisi anak aman. Tapi balik lagi, I think to have that mental preparedness itu juga sangat penting ya buat kita. Yeah, it seems like you've got it under control. Cause I know I also dealt with that guilt. Kayak di awal-awal kayak, aduh nanti gimana ya, belum pernah ninggalin anak sendirian gitu kan. Terus pikirannya udah kemana-mana. How do you stay focused as you mentioned? Stay focused and staying calm. How do you do that? Yes, kalau misalnya staying focused itu memang I think it takes a few efforts ya. Pertama-tama jadi kita memang mencoba untuk menjalani pekerjaan kita tuh kita tuh mengurangi distraksi. Misalnya di sesi podcast ini sebisa mungkin nggak dapat WhatsApp notification dulu kalau misalnya memang lagi rekaman dan lain sebagainya. Tapi juga
ya intinya ketika kita itu sudah mempercayakan kepada orang yang memang bisa mengasuh anak tersebut, it also gives us a little bit of more clear-headedness gitu ya. Kayak kita menjadi lebih jernih dalam berpikir, dan harapannya itu yang kemudian bisa membantu kita untuk ya udah menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan satu meeting, satu task. Lalu ketika sudah siap, ketika dibutuhkan, nah, itu bisa kita put full attention kembali kepada anak tersebut gitu. Tapi balik lagi, I think it's really about having that trust gitu ya, yang membantu proses dalam ya bisa kemudian menempatkan fokus terhadap baik itu pekerjaan maupun itu juga ke pengurusan anak. Iya, and that is I think a privilege juga kali ya yang kita kadang-kadang suka take for granted. In a lot of cases mungkin kita belum bisa develop trust, atau mungkin memang belum ada yang bisa dipercayakan gitu ya, belum ada orang ini yang muncul untuk kita bisa trust. So yes, buat teman-teman yang justru sudah punya caretaker di rumah dan mungkin untuk ada yang bantu jagain, bantu ngeliatin, be thankful for that. Cause sometimes kita suka lupa ya, terlalu fokus sama kecemasan kita sendiri. Now that you're working full time, what's been challenging? Any challenge that you feel? So what has been challenging? Okay, working full-time, sebenarnya as I mentioned tadi ya, time management was something that I mentioned is so important. Tapi I have to admit sometimes I may not be able to do it as effectively gitu. Kenapa ya? Balik lagi ketika pikiran kita tuh udah benar-benar clouded with so many things all at once, and aku tahu kayak misalnya setiap kali kita nge-scroll di sosmed, looking at memes gitu ya, people like to joke about how women have 1,000 things going on in their mind all at the same time, so it's hard to focus. Well, I have to say, maybe in my case, memang juga ada beberapa instance di mana, I just feel like I have to do so many things all at the same time gitu. It also took me time gitu ya, untuk akhirnya bisa mendelegasikan pekerjaan tersebut kepada orang-orang yang memang again dipercayakan, atau kemudian ya udah kalau misalnya memang ini adalah saatnya untuk fokus ke satu hal, then I can't do other things yang memang physically, emotionally is impossible for me to do gitu. How can I think about misalnya, okay, working on something, a very, very high level and important task, while at the same time juga mikir, waduh, ini tagihan belum dibayar. Aduh, ini belum bikin appointment sama dokter spesialis anak. Aduh, belum siapin menu buat makanan besok. Udah, sebenarnya itu bisa di settle ya, tapi satu persatu deh. Kalau enggak tuh kerjaan juga nggak akan tuntas. Mungkin tagihannya juga bisa salah transfer dan lain sebagainya ya. So, I think itu sih, it's really in the mind that I still need time as well. I still need to improve myself, but at least I have to be more conscious about it sih. Wow, thank you. That's deep. Karena itu bener banget. Guilty as charged. Selalu selalu mikirin sejuta hal at the same time. I have another question gitu ya, and probably this is gonna be my last question. Hopefully, soalnya biasanya aku suka nanya-nanya banyak. But what would you tell other working mom out there who's having, hard times? Tentunya dengan semua problematika yang berbeda-beda gitu. How do you stay sane and how do you stay authentic? How do you still be yourself and make it? Any tips, Robrini? Okay, I think in my case dan dari pengalamanku sendiri, sometimes it's hard to admit that we happen to be struggling with something, tapi that's usually helpful ya. So starting with admitting that we can't do everything all at once, and it's fine gitu. Pada akhirnya kita juga manusia. There's only so many things that we can do ya, all at the same time. Jadi kalau misalnya kemudian kita butuh dukungan, kalau misalnya kita itu belum bisa melakukan satu hal, first admit it and to communicate gitu. Baik itu ke pasangan kita, baik itu ke support system kita gitu ya, bahwa yang ini nggak bisa aku handle dulu, I'm sorry, atau please can you help me gitu ya. Dan usually kalau misalnya kita juga, karena ya pasti ini ya, terutama kalau misalnya sama pasangan kita, also to understand that keputusan untuk kemudian memiliki anak dan akhirnya bisa punya anak kan tuh sama-sama it takes two to tango ya, harus ada kedua belah pihak untuk kemudian itu terjadi. Dan selama kita memiliki pasangan di samping kita, ya itu yang
menurut aku tuh sangat penting untuk ya kita komunikasikan secara terbuka gitu. At the end of the day, as mothers, I'd like to say that we are amazing gitu. Against everything yang mungkin orang-orang suka kasih stereotip tertentu atau ya kita di-label segala macam hal gitu ya. Entah mungkin kalau misalnya kita kerja dibilang terlalu ambisius, tapi kalau misalnya nggak kerja dibilang beban gitu ya. Wow, kayaknya apapun rasanya salah. Tapi at the end of the day, we know that we love our children unconditionally dan apapun keputusan yang kita ambil, itu adalah untuk kebaikan anak-anak kita. Gitu. So, I hope for all the mothers out there yang di Pekan ASI ini kita juga sambil merayakan tidak hanya mungkin proses menyusui saja, tapi juga apapun cara terbaik kita untuk bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak kita gitu ya. I just hope that you are reminded and you are able to remind yourself that you are doing great. Nah, aku sekalian mau pakai kata-kata itu juga sebagai disclaimer sekaligus closing statement nih, Rin. Karena di podcast ini atau di Circle Table Talk ini kita tuh tidak bermaksud menjudge ibu-ibu ya. Jadi apakah harus dengan ASI? Kita bukan WHO gitu ya. Apakah boleh formula dan seterusnya? Semua itu kembali ke pilihan ibu-ibu masing-masing. Apakah ibu mau bekerja? Apakah ibu mau stay di rumah? Apakah ibu mau berbisnis atau mau sekolah lagi? We are not here to judge. Kita di sini untuk menghargai whatever your choice is. Well, we're here to support you. We're here to tell you that you are amazing, that you've done so much, and tentunya dengan support system yang ada, you can do it gitu ya. Jadi hang in there, I know it's tough, dan kita berharap kita juga bisa menjadi sebagian dari support system untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi bekerja, mungkin lagi menyusui anaknya juga, pernah bekerja dan pernah menyusui anaknya juga. Anyone out there really, untuk tetap semangat gitu ya, karena you're not alone. We're all dealing with different problems, but you are already amazing, so don't forget that. Mungkin itu aja yang pengen kita sampaikan di episode 5 kali ini. Dari Rini mungkin ada yang pengen ditambahin? Yeah, I just hope that, reiterating again what Gaddy said, mothers, you are amazing. We got this. And hopefully, as time goes by, we will always be able to find love and peace within ourselves. Ya, itu aja kali. So deep. And cannot agree more. Thank you so much, Rini, for sharing with us. It's been a wonderful story. I hope it inspires other mothers out there to also, fight the battle. Yes. Thank you, Dis, for having me as well. Thank you banget teman-teman semua yang udah nonton. Semoga teman-teman juga dapetin banyak insights dari obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.